Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kesempatannya kepada Ibu Retno Ningrum Hidayah SE MSI MSC yang selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang telah mempersilahkan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan mengenai materi pemantauan dan kaji ulang risiko. Oke, sebelumnya terima kasih juga atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasinya di pertemuan kali ini. Pada beberapa menit ke depan, saya Didi Saputra, selaku moderator dengan NIM akhir 194, akan menemani dan juga memandu presentasi ini untuk kedepannya, sehingga semoga nantinya dapat berjalan dengan baik. Tentunya di presentasi kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh presenter hebat yang nantinya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Devita Dukeniati dengan NIM akhir 401. Saya Aina Ismiatul Maula dengan NIM akhir 448. Baik, lanjut ke materi yang pertama, yaitu pemantauan risiko atau risk monitoring. Apa sih pemantauan risiko atau risk monitoring itu? Yaitu proses berkelanjutan dalam mengawasi eksposur risiko yang dihadapi suatu entitas. Jadi, suatu bisnis atau entitas perusahaan pastinya dalam berjalannya akan menghadapi beberapa risiko yang nantinya itu bisa berdampak buruk ataupun nanti baik juga pada perusahaan. Yang mana dengan adanya pemantauan risiko itu, kita dapat mengevaluasi dan juga melacak tingkat risiko pada suatu entitas. Selain itu, proses risk monitoring itu juga dapat mengevaluasi keefektifan strategi manajemen risiko, sehingga nantinya setelah kita melakukan pemantauan risiko, kita juga dapat mengetahui apa sih risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan dan juga nantinya bisa diambil keputusan untuk menanggulangi resiko tersebut sehingga di kemudian hari kita dapat meminimalisir dampak buruk yang dihasilkan dari resiko tersebut. Nantinya hasil pemantauan risiko itu berupa temuan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat strategi perusahaan ke depannya sehingga nantinya dapat berjalan sehingga perusahaan juga nantinya dapat berkelanjutan begitu. Lalu next. Yaitu pada materi ini kami menggunakan pendekatan pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK tuh apa sih? Badan apa sih OJK itu? Nah, OJK ini adalah suatu badan yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan pasar modal, asuransi, dan juga lembaga keuangan non-bank lainnya. Jadi, OJK ini menaungi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia yang mana apabila nanti OJK ini menghadapi masalah, pastinya yang berdampak juga seluruh lembaga-lembaga keuangan tersebut. Sehingga adanya pemantauan risiko ini sangat penting, yang mana kita dapat melakukan pengawasan secara periodik untuk mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui langkah-langkah ke depannya seperti apa, kita dapat mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi sehingga perubahan kondisi ekonomi yang nantinya akan terjadi di Indonesia maupun di secara global itu yang mempengaruhi resiko sistemik kita dapat menanggulangi resiko tersebut sehingga keuangan Indonesia itu tidak akan kolaps ataupun mungkin bangkrut seperti masalah-masalah yang sudah terjadi sebelumnya. Oke, bagaimana sih sistem dan juga prosedur yang dilakukan untuk pemantauan risiko pada otoritas jasa keuangan ini? Yang pertama itu ada evaluasi exposure risiko. Nah, kita mengevaluasi nih, apa sih resiko-resiko yang sudah ada sebelumnya, sehingga kita nantinya bisa mengetahui juga untuk kedepannya tuh resiko apa aja yang akan terjadi begitu. Lalu selanjutnya kita melakukan penyesuaian proses pelaporan. Nah, resiko-resiko ini kita nggak langsung laporkan semuanya gitu, karena nanti kan banyak banget. Jadi kita akan sesuaikan dan juga klasifikasi mana sih resiko yang masuk ke misal perubahan cuaca, lalu yang kedua ada mungkin SDM gitu. Kita klasifikasi dulu pelaporannya sehingga nantinya itu tidak bercecer begitu. Selanjutnya
kita melakukan sistem informasi manajemen risiko. Nah, setelah kita melakukan pelaporan itu, kita mengunggah manajemen risiko ini pada sistem informasi, sehingga nantinya sistem informasi itu dapat diakses oleh semua entitas atau semua sumber daya yang ada di OJK ini seluruhnya. Lalu selanjutnya OJK ini melakukan pemantauan posisi resiko. Nah, dari resiko-resiko itu kita klasifikasikan mana sih resiko yang emang benar-benar darurat dan harus ditanggulangi. Kita posisikan ke atas. Lalu selanjutnya itu berdasarkan tingkat keparahan dan juga urgensi dari resiko itu ke bawah, uh, sehingga nanti kita dapat apa ya, mengoptimalisasi gitu resiko mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada juga pemantauan kepatuhan yang mana dari resiko-resiko yang sudah ada ini kita kan apa ya, memberikan adanya antisipasi, sehingga nanti antisipasi itu tuh dapat dipatuhi oleh seluruh entitas yang nantinya jika entitas itu melaksanakan uh, analisis atau mungkin manajemen risiko ini, jadi kedepannya itu bisa lebih teratur dan juga berkelanjutan keuangan di Indonesia. Selanjutnya juga ada pemantauan, pengendalian, dan juga mitigasi. Nah, dalam berjalannya manajemen risiko ini, kita dapat melakukan pemantauan, pengawasan secara periodik, yang mana nantinya akan mengurangi dampak-dampak buruk yang akan terjadi ke depannya. Dan juga kita dapat melakukan, OJK juga melakukan mitigasi, yang mana mitigasi itu berfungsi untuk nantinya kita mengurangi masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan. Oke, jadi tujuan dari pemantauan resiko itu apa sih? Nah, kami sudah menyimak dan juga merangkum ada 4 tujuan dari diadakannya manajemen atau pemantauan risiko ini. Yang pertama adalah pembelajaran dan juga peningkatan berkelanjutan. Nah, dengan adanya pemantauan risiko ini kita dapat mengetahui gitu risiko apa yang akan nantinya terjadi, sehingga itu bisa menjadi bahan pembelajaran, sehingga nantinya kita dapat mengantisipasi masalah-masalah dan juga risiko tersebut. Dan nantinya setelah kita mengantisipasi masalah itu, nanti ada peningkatan keberlanjutan di perusahaan, sehingga nantinya perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan juga terus-menerus. Selanjutnya yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan kita manajemen risiko ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik, lebih bijak, dan juga sesuai dengan kebutuhan apa risiko yang bakal kita tanggulangi nantinya. Lalu yang ketiga ada kepatuhan dan juga tanggung jawab. Nah, kita juga dapat menilai tanggung jawab suatu perusahaan dengan kita melakukan manajemen risiko ini, sehingga apabila perusahaan itu berjalan dengan baik ataupun buruk, itu kan merupakan tanggung jawab dari si pemilik entitas itu kan. Nah, dengan adanya manajemen risiko ini kita memastikan tanggung jawab si pemilik perusahaan nantinya untuk dalam berjalannya si entitas atau organisasi itu. Lalu yang keempat adalah perusahaan mampu mendeteksi setiap perubahan yang terjadi. Pastikan dalam berbisnis, suatu perusahaan itu nggak mungkin kan berjalan dengan flat-flat gitu doang. Pastinya perlu dan adanya peningkatan, dan juga setiap perubahan-perubahan juga pastinya akan terjadi gitu, entah perubahan baik ataupun buruk, karena ekonomi pasti berdinamika ya, pasti berubah terus, sehingga nanti dengan adanya pemantauan risiko ini kita dapat mendeteksi apa sih perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkup ekonomi global maupun nasional, sehingga kita dapat apa ya, ibaratnya tuh berjalan beriringan dengan perubahan tersebut. Kita dapat berdinamika, melakukan perubahan, dan juga itu tadi antisipasi apabila nanti terdapat perubahan yang kurang mengenakan di masa depan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya, yaitu kepada Aina. Saya persilakan. Baik, terima kasih Dedi. Selanjutnya yaitu tujuan pemantauan resiko pada OJK. Nah, tujuan pemantauan resiko pada OJK ini untuk memastikan stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. Yang pertama ada menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK memantau resiko secara terus-menerus untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap sistem keuangan yang dapat mengganggu stabilitas pasar. Nah, hal ini bertujuan agar sektor keuangan tetap berjalan dengan lancar, terhindar dari gangguan yang dapat merugikan masyarakat atau perekonomian negara. Yang kedua ada meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Pemantauan risiko membantu memastikan lembaga keuangan mematuhi regulasi yang ditetapkan seperti pengelolaan risiko likuidasi,
pengendalian kredit, dan manajemen risiko pasar. Nah, hal ini mendukung tercapainya tata kelola yang baik dan mengurangi praktik yang beresiko tinggi atau tidak sesuai aturan. Yang ketiga ada mendeteksi perubahan yang signifikan. OJK bertugas untuk mengidentifikasi perubahan atau tren baru yang dapat menimbulkan risiko, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil atau pergeseran perilaku pasar. Pemantauan risiko ini memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang sesuai dapat segera diambil untuk menanggulangi potensi masalah yang muncul. Lalu selanjutnya, jadi potong aja nanti potong. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis pemantauan risiko. Nah, jenis-jenis pemantauan risiko ini ada banyak sekali. Yang pertama ada continual risk monitoring, yaitu pemantauan risiko berkelanjutan. Pemantauan ini dilakukan secara terus-menerus dan real-time untuk mendeteksi perubahan risiko yang dapat berdampak pada operasional perusahaan atau stabilitas keuangan. Dengan pendekatan ini, risiko yang muncul dapat diidentifikasi lebih cepat, sehingga langkah mitigasi bisa segera diterapkan sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis. Yang kedua ada voluntary risk monitoring atau pemantauan risiko sukarela. Nah, jenis pemantauan ini dilakukan atas inisiatif organisasi sendiri tanpa adanya kewajiban dari regulator atau otoritas tertentu. Biasanya, perusahaan atau lembaga keuangan melakukan pemantauan ini untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko internal, meskipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka melakukannya. Yang ketiga ada risk monitoring atau pemantauan risiko dengan peninjauan kembali. Pemantauan risiko ini dilakukan dalam periode tertentu atau setelah terjadi perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis atau ekonomi. Tujuannya adalah untuk menilai kembali risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya dan memastikan apakah strategi mitigasi yang diterapkan masih efektif atau perlu disesuaikan. Yang keempat ada obligatory risk monitoring atau pemantauan risiko wajib. Nah, jenis pemantauan ini dilakukan karena adanya kewajiban hukum atau regulasi dari otoritas tertentu. Lembaga keuangan wajib melakukan pemantauan ini untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku dan menghindari sanksi hukum. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya yaitu ada periodic risk monitoring atau pemantauan risiko periodik. Nah, pemantauan ini dilakukan dalam periode tertentu seperti triwulan, semester, atau tahunan untuk mengevaluasi risiko yang berkembang dalam jangka waktu tertentu. Jenis pemantauan ini memungkinkan organisasi untuk menganalisis tren risiko dan menyesuaikan strategi manajemen risiko secara berkala. Selanjutnya ada compliance risk monitoring atau pemantauan risiko berbasis kepatuhan. Nah, jenis pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan atau lembaga keuangan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan dapat dikenakan sanksi atau diwajibkan untuk melakukan perbaikan segera. Selanjutnya ada proaktif risk monitoring atau pemantauan risiko proaktif. Pemantauan risiko ini berfokus pada mengantisipasi risiko yang dapat terjadi di masa depan dengan cara mengidentifikasi potensi ancaman berdasarkan tren ekonomi, perubahan regulasi, atau faktor eksternal lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah risiko sebelum menjadi masalah besar. Lalu ada reactive risk monitoring atau pemantauan risiko reaktif. Nah, berbeda dengan pemantauan proaktif, pemantauan risiko reaktif ini dilakukan setelah suatu peristiwa atau masalah terjadi untuk menganalisis dampaknya dan menentukan langkah pemulihan yang tepat. Tujuannya untuk meminimalkan kerugian dan mencegah risiko serupa terjadi di masa depan. Lalu, next slide. Lalu yaitu jenis pemantauan risiko pada OJK. Nah, OJK telah menerapkan berbagai tipe pemantauan risiko untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang ada. Tipe pemantauan risiko yang digunakan oleh OJK antara lain yaitu yang pertama ada pemantauan risiko berkelanjutan atau continual risk monitoring. Nah, OJK menggunakan pemantauan berkelanjutan untuk mendeteksi perubahan atau potensi ancaman terhadap sektor keuangan secara real time. Misalnya, OJK memantau aktivitas pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank untuk
mengidentifikasi transaksi mencurigakan, fluktuasi pasar yang beresiko, atau tanda-tanda potensi krisis. Yang kedua ada pemantauan resiko periodik atau periodic risk monitoring. Nah, OJK melakukan pemantauan risiko secara periodik seperti triwulan atau tahunan dengan mengharuskan lembaga keuangan untuk melaporkan profil risiko, laporan keuangan, dan kinerja mereka. Nah, laporan tersebut dianalisis untuk memastikan lembaga keuangan mematuhi regulasi dan mengelola risiko dengan baik. Yang ketiga ada pemantauan risiko berbasis kepatuhan atau compliance risk monitoring. OJK memantau kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan seperti pengelolaan risiko kredit, likuiditas, dan risiko operasional. Jika lembaga keuangan tidak mematuhi regulasi atau gagal dalam mengelola risiko, OJK dapat memberikan sanksi atau rekomendasi perbaikan. Nah, yang terakhir ada pemantauan risiko proaktif atau proaktif risk monitoring. Nah, OJK juga melakukan pemantauan risiko secara proaktif untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi di masa depan, misalnya dengan menganalisis perubahan makroekonomi atau kondisi global yang dapat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devita. Baik, terima kasih Aina. Selanjutnya itu ada peninjauan ulang resiko. Jadi peninjauan ulang resiko adalah evaluasi berkala terhadap seluruh langkah dalam manajemen resiko untuk memastikan bahwa strategi dan tindakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif, seiring dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Nah, proses ini tuh melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap resiko yang telah diidentifikasi, analisis terhadap kejadian resiko yang terjadi, serta penyesuaian strategi mitigasi sesuai dengan perkembangan terbaru. Tujuan utama dari peninjauan risiko ini tuh untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan memastikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Next slide. Baik, selanjutnya itu ada implementasi peninjauan ulang. Implementasi peninjauan ulang risiko. Yang pertama di sini ada evaluasi profil risiko. Jadi bank itu wajib meninjau dan menilai profil risiko secara berkala, mencakup risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Yang kedua, ada kesesuaian dengan peraturan OJK. Jadi penilaian profil risiko itu harus mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur tingkat kesehatan bank umum. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada pemantauan dan pengendalian. Jadi bank itu harus memiliki sistem pengendalian risiko yang mencakup pemantauan risiko secara individual maupun konsolidasi. Next. Selanjutnya ada pelaporan risiko. Jadi pelaporan risiko itu proses dokumentasi dan komunikasi informasi terkait profil risiko, kejadian risiko, serta efektivitas pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan yang relevan. Pelaporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai status risiko dalam organisasi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen. Pelaporan risiko yang efektif itu harus mencakup identifikasi risiko, analisis dampak, tindakan mitigasi yang telah dilakukan, serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Selain itu, pelaporan ini juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan risiko. Next. Baik, selanjutnya ada implementasi pelaporan risiko. Yang pertama ada laporan profil risiko. Jadi bank itu wajib menyampaikan laporan kepada OJK. Nah, laporannya ini harus memuat analisis komparatif dengan periode sebelumnya. Jadi laporan periode saat ini tuh harus bisa dibandingkan dengan laporan sebelumnya. Lalu yang kedua, ada laporan produk dan aktivitas baru. Jadi bank itu wajib melaporkan produk atau aktivitas baru yang memiliki resiko signifikan, dan formatnya itu mengacu pada regulasi OJK terkait. Selanjutnya yang ketiga, ada laporan insidentil. Jika terdapat potensi kerugian yang signifikan, bank itu wajib melaporkan kondisi tersebut. Misalnya, bank itu berada dalam pengawasan intensif atau khusus, exposure terhadap resiko pasar dan likuiditas yang sangat tinggi. Itu tuh harus dilaporin. Lalu yang keempat ada laporan risiko likuiditas. Jadi bank itu wajib menyampaikan laporan proyeksi arus kas mingguan, laporan profil maturitas, harus dikirim bulanan untuk mengukur risiko likuiditas. Lalu yang terakhir ada laporan online ke OJK.
Laporannya itu dikirim melalui sistem LKPBU atau Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan LBBU atau Laporan Berkala Bank Umum. Nah, dalam kondisi tertentu, OJK ini bisa aja minta bank untuk menyampaikan laporan tambahan yang di luar jadwal reguler. Baik, sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke... Baik, terima kasih kepada Devita dan juga Aina selaku presenter yang telah mempresentasikan dan juga memaparkan materi pada kelompok 5 yaitu pemantauan resiko ini dengan baik. Untuk selanjutnya, mungkin kami sudahi untuk presentasi dari kelompok 5 ini. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.